lah karepnya. Jangan dari awal loh. Kata videonya aku dengar Bang Emi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide pertama ini bisa kita lihat yaitu menang kanan. Arti dari RPP, yaitu RPP rencana dokter pembelajaran pada pusatnya, yaitu rencana jangka pendek guna memperkirakan apa yang akan dilaksanakan dalam aktivitas pembelajaran. Jadi RPP itu bisa untuk 1 kali pertemuan, 2 kali ataupun 1 semester. Dalam RPP memiliki prinsip-prinsipnya dalam menyusun. Yang pertama, perbedaan individu beserta didik, yakni disusun dengan mencermati perbedaan jenis kelamin, keahlian awal tingkat intelektual, minat atau potensi, motivasi belajar, bakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran saat ini dirancang berpusat kepada peserta didik guna mendorong motivasi, minat dan bakat, kreativitas, kemandirian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca serta menulis. Mengapa demikian? Guna meningkatkan kegemaran membaca, pemahaman berbagai bacaan, serta berekspresi dalam bermacam-macam tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik serta tindak lanjut. RPP merupakan rancangan pemberian umpan balik yang bersifat positif, penguatan, pengayaan, serta revisi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang RPP disusun dengan cermat dengan keterkaitan serta keterpaduannya antara KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, indikator pencapaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi informasi serta komunikasi, disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi serta komunikasi secara terintegrasi, sistematis, serta efektif sesuai dengan suasana dan keadaan di sekitar. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penyajian materi yang kedua, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfatul Pina, NIM 211101040. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Nah, dalam pengembangan langkah-langkah RPP ada 7. Yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik. Secara umum, pada setiap materi pokok di setiap silabus yang diberikan telah terdapat 4 kompetensi dasar atau KD yang bersesuaian dengan aspek KI, yaitu sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi modul pembelajaran. Guru atau pengembang RPP selanjutnya mengidentifikasi materi pembelajaran yang sesuai untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran bisa
bisa diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mencakup semua kompetensi dasar atau dapat pula tujuan pembelajaran diorganisasikan untuk tiap-tiap pertemuan. Yang selanjutnya, mengembangkan aktivitas pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran di dalam LPP didesain sedemikian rupa sehingga akan dapat pengalaman belajar atau learning experience yang bermutu kepada siswa, yang di dalamnya terjadi proses mental dan fisik melalui interaksi antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dengan bermaksud untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kelima, penjabaran kategori penilaian. Pada silabus telah diberikan rujukan mengenai jenis-jenis penilaian yang akan dilakukan untuk setiap pembelajarannya. Penilaian pencapaian kompetensi dasar atau KD oleh siswa dilakukan dengan didasarkan kepada indikator yang telah dikembangkan sebelumnya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis, paper, and pencil test maupun tes lisan. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Di dalam menentukan alokasi waktu untuk setiap KD harus didasarkan pada setiap jumlah minggu yang efektif dan alokasi waktu mata pelajaran setiap minggu yang tersedia dengan tetap mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Yang terakhir, menentukan sumber belajar. Dalam menentukan sumber belajar atau learning resource yang dimaksud dalam kurikulum 2013 dan dikembangkan dalam LPP merupakan rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Untuk menjadi sebuah LPP, ada komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu berisi nama sekolah atau nama lembaga. Contohnya MI Al-Darul Amin atau SD. Selanjutnya yaitu identitas mata pelajaran yang mencakup kelas atau semester, kelas misal kelas 1 atau kelas 2. Semester 1, semester 2. Selanjutnya tema, subtema, pembelajaran. Dari terakhir yaitu alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu harus berdasarkan keperluan KD. Kenapa? Karena di dalam KD sudah terlihat kira-kira kompetensi ini akan memerlukan berapa pertemuan. Misal dalam 1 minggu butuh 2 pertemuan atau dalam 1 pertemuan. Selanjutnya yaitu KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, KD ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kalian kalau membuat LPP tidak usah buat sendiri, ini sudah ada sendiri di kurikulum 2013. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan peserta didik untuk bisa mencapai KD. Yang saya maksud kompetensi inti. Kompetensi dasar sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyesuaian indikator pencapaian kompetensi. Nah, KD ini juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, juga sudah ada di kurikulum 2013.
Jadi yang membedakan hanya kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, dan KD ini mempunyai sendiri-sendiri di setiap mata pelajaran. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini di sini dilihat perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau lebih detail dengan merujuk ke indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan atau sesuai. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, metode ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk mencakup kompetensi dasar tersebut. Selebihnya saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Bu Sarna. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak dan mengambil tempat silakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu rancangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran saat itu juga. Apakah boleh dirancang untuk pertemuan selanjutnya? Jawabannya boleh. Tetapi di sini dari kelompok 6 mencontohkan hanya untuk pertemuan satu kali. Yakni diantaranya ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Pendahuluan yakni awal dari sebelum memasuki proses pembelajaran. Contohnya di sini guru memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dan ada lagi guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, inti. Inti yaitu proses KBM itu berlangsung. Contohnya, siswa diajak mengamati lingkungan sekitar. Kegiatan ini sangat efektif jika di sekitar lingkungan sekolah terdapat kolam atau rawa. Jika tidak memungkinkan, siswa dapat mengamati gambar yang ada di buku. Siswa mengamati bahwa sebagian tumbuhan dapat hidup di darat dan sebagian yang lain hidup di air. Dan yang ketiga, untuk yakni tahap akhir dari proses pembelajaran. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang kedua, melakukan penilaian hasil belajar, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Yang selanjutnya, sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar yang dapat berbentuk buku, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Di sini dapat contoh sumber media pembelajaran berupa buku pedoman guru tema, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 13, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Budaya 2013. Dan yang terakhir, penilaian proses pembelajaran.
yaitu sebagai bahan evaluasi guru kepada siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Di sini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap ini bisa membuat kolom, terdapat 2 kolom atau 3 kolom. Yang pertama itu nomor, yang kedua nama siswa, dan yang ketiga perubahan tingkah laku. Dan dilihat di papan sini. Perubahan tingkah laku dapat dibuat kolom lagi menjadi 3 yang terdiri dari percaya diri, disiplin, dan kerjasama. Dan dapat dipecahkan kembali menjadi 4, diantaranya BP, MT, MD, SM. Apa itu BP? BP itu adalah belum terlihat, MT itu mulai terlihat, MD mulai berkembang, SM sudah berbudaya. Yang kedua, nilai pengetahuan. Di sini contohnya yaitu tes tertulis. Tes tertulis lembar kerja mengisi latihan soal pada buku. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan untuk kerja membaca. Di sini ada 6 kolom, diantaranya ada nomor, kriteria, baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Dan yang terakhir adalah nama guru, tanggal, tahun, dan nama kepala sekolah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih presentasi dari Romona. Selanjutnya tanya jawab akan ada 2 menit. Yang pertama berisi 3 kesempatan dalam bertanya. Untuk yang pertama, akan diberi 2 kesempatan untuk bertanya. Langsung habis pertanyaan selesai lanjut ke pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Sanjani dengan nomor NIK 212-101-04-000. Tadi ini kan dijelaskan bahwasanya penilaian itu yang dicantumkan itu kan ada sikap, apa tadi sikap, Keterampilan, pengetahuan. pengetahuan kan. Kalau di KI itu kan ada 4. Yang KI 1 itu spiritual, KI 2 itu sikap sosial, ketiga itu pengetahuan, dan yang ketiga penampilan. Kalau memang di KI itu ada 4, apakah di yang FPP itu memang hanya 3 sikap itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Katokan Hiba dengan NIM 2121010020. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah pada pembuatan RTP terdapat guru khusus yang membuat, atau maksudnya guru khusus itu buat tanpa ngajar gitu, Mbak? Terus kalau emang nggak kayak gitu, terus bagaimana pendapat Anda jika ada guru yang dominan di dalam pembuatan RTP, terus kegiatan mengajarnya itu dikesampingkan? Bagaimana pendapat Anda?
Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.